Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-293 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Sakawuni berkunjung ke rumah kediaman Arya Kamandanu. Mereka sibuk berbincang-bincang mengenai peristiwa yang baru saja terjadi di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Mereka menanggapi sikap yang telah diperlihatkan Rangga Lawe sehubungan pengangkatan Nambi menjadi Rekrian Mapati. Ketika mereka tengah sibuk berbincang-bincang, mendadak terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Ternyata penunggang kuda itu adalah Rangga Lawe. Kakang Rangga Lawe, mari silakan masuk, Kakang. Mari Kakang, silakan masuk. Kalian berdua tidak merasa risih dengan kehadiranku di sini? Mengapa harus merasa risih, Kakang Rangga Lawe? Kita bertiga sudah saling mengenal sejak lama. Kita sudah seperti saudara-saudara kandung sendiri. Sekarang ini aku sedang disorot, Sakawuni. Aku sedang mempunyai persoalan dengan pemerintah Majapahit.
Aku tahu, ada banyak telik sandi diperintahkan untuk mengawasi segala gerak-geriku. Kami tahu bahwa Kakang Ranggalawe sedang mempunyai persoalan dengan Majapahit. Tapi hal itu sama sekali tidak merubah sikap kami terhadap dirimu, Kakang. Kami biasa-biasa saja. Kalau begitu aku telah datang ke alamat yang tepat, Kamandanu. Semula aku ragu-ragu, Kamandanu. Kulihat orang-orang sudah mulai menjauhiku. Para prajurit rendahan memang masih menaruh hormat kepadaku. Tapi nampaknya mereka sedikit takut-takut, Kamandanu. Sepertinya aku ini membawa penyakit menular yang dapat membahayakan. Sahabat-sahabat lama sudah tidak ada yang mau menemuiku lagi. Mereka rupanya takut dicurigai, menjalin hubungan dengan aku. Seharusnya mereka tidak boleh bersikap seperti itu. Persoalan Kakang Ranggalawe dengan Majapahit adalah persoalan pribadi Kakang Ranggalawe sendiri. Seharusnya mereka tidak mencampur adukan masalah. Setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Itu bagi mereka yang berpandangan cukup luas, Kamandanu. Tapi jarang orang mempunyai pandangan luas. Kebanyakan mereka dihinggapi rasa takut. Takut dipecat, takut dikucilkan, takut dicurigai, takut ini, takut itu. Pada dasarnya mereka mempunyai watak pengecut, Kamandanu. Orang-orang yang berada di sekeliling Nambi dan Ramapati pada dasarnya mempunyai watak seperti kutu busuk. Mereka semuanya pengecut dan juga berjiwa penakut. Mereka semuanya menjijikkan. Sudahlah, Kakang. Kalau memang mereka semuanya seperti itu, kita bisa berbuat apa? Mereka pun mempunyai hak untuk bersikap. Dan kita juga harus menghormati apa yang menjadi hak mereka. Iya, benar, Kamandanu. Aku pun sekarang sudah tidak ambil peduli lagi. Terserah apa yang akan mereka katakan kepadaku. Biar halilintar menyambar 1000 kali sehari. Biar gunung penanggungan meletus dan memuntahkan lahar api. Biar langit runtuh dan bumi melolong-lolong. Aku tidak akan ambil peduli, Kamandanu. Persetan dengan mereka itu. Maaf, Kakang Ranggalawe. Apakah Kakang mempunyai keperluan khusus sehingga Kakang sudi mampir kemari? Iya. Sebenarnya keperluanku ini tidaklah penting, Sakawuni. Begini, Sakawuni. Iya, Kakang. Dan kau juga, Kamandanu. Ketika aku tengah mengeluarkan unek-unekku di depan Gusti Prabu Kertarajasa, Jayawardana, nampak hampir seluruhnya yang hadir di Balai Paseban Agung merasa tidak senang. Kulihat banyak di antara mereka berwajah masam. Dan aku tahu, hampir seluruh hadirin tidak setuju dengan sikap dan pernyataanku. Tapi kulihat kalian berdua tenang-tenang saja. Dan kulihat kalian berdua masih menunjukkan sikap bersahabat denganku. Sampai kapanpun Kakang Ranggalawe tetap sahabat kami. Benar, Kakang. Sampai kapanpun kami akan menjadi sahabatmu. Iya. Terima kasih atas pernyataan kalian. Itulah sebabnya aku datang kemari malam ini. Aku ingin mendengar pendapat kalian berdua. Aku ingin tahu bagaimana pendapat kalian sehubungan dengan peristiwa di Balai Paseban Agung itu. Maaf, Kakang Ranggalawe. Sebenarnya kami juga agak terkejut begitu melihat Kakang menumpahkan unek-unek di depan Gusti Prabu. Kami sama sekali tidak pernah menduga bahwa Kakang Ranggalawe menyimpan unek-unek seperti itu. Jelas bahwa keputusan Sang Prabu tidak adil, Kamandanu. Kalian pasti melihat sendiri. Kalian membuktikan sendiri. Orang seperti apa Nambi itu? Sebelum Majapahit berdiri, 2 kali kita terlibat dalam peperangan besar. Dan apa yang telah dilakukan oleh Nambi? Dia hanya terus-menerus menempel Sang Prabu. Dia tidak pernah mau menjauh dari Sang Prabu. Tapi pernahkah dia mengotori tangannya dengan darah musuh? Berapa banyak musuh telah dibunuhnya? Bagiku Nambi tetap bukanlah manusia yang berjasa, Kamandanu. Namun begitu, mengapa Sang Prabu justru memberinya jabatan Rekrian Mapati? Inilah yang membuat aku tidak habis pikir, Kamandanu. Aku menjadi gelisah sepanjang siang maupun malam. Hatiku dicambuk oleh rasa kecewa yang luar biasa besarnya. Aku tidak terima. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah terima, Kamandanu. Tapi Kakang, hal itu sudah menjadi keputusan Gusti Prabu. Iya, Kakang. Bagaimanapun juga, kita harus menerima keputusan Gusti Prabu dengan senang hati. Tidak bisa begitu, Sakawuni. Itu namanya kita tidak mempunyai pendirian. Kita ini manusia, Kamandanu. Kita manusia seutuhnya, Sakawuni. Kita harus mempunyai pendirian yang teguh. Kita harus mempunyai sikap. Kita harus mempunyai suara. Dan kita juga harus mempunyai pendapat kita sendiri. Kita harus berani bilang tidak kalau memang benar-benar itu tidak. Benar, Kakang Ranggalawe. Memang kita harus menjadi manusia seutuhnya. Tapi kita harus ingat juga bahwa kita hanyalah kaula. Tugas dan kewajiban utama bagi setiap kaula adalah mengabdi kepada junjungannya.
Semula aku juga berpendapat begitu, Kamandanu. Tapi sekarang lain. Kalian pasti masih ingat, Kamandanu. Kita berjuang keras untuk menumbangkan kekuasaan Prabu Jayakatwang. Kita berjuang keras untuk meruntuhkan Kediri. Untuk apa? Mengapa kita harus menumbangkan kekuasaan Prabu Jayakatwang? Karena kita mendambakan rasa keadilan dan kebenaran, Kamandanu. Rakyat sangat haus akan rasa kebenaran dan keadilan. Yang benar harus dikatakan benar. Dan yang salah juga harus ditandai dengan garis merah, Kamandanu. Dan sekarang, setelah Majapahit berdiri, mengapa kita lalu berubah sikap? Tidak, Kamandanu. Ranggalawe tetap Ranggalawe. Apapun nama kerajaannya, siapapun rajanya, kita tidak boleh memupuk rasa ketidakadilan itu. Siapa yang salah harus salah. Kalau Gusti Sang Rama Wijaya adalah seorang raja besar, beliau pasti mau mencabut keputusan itu. Maaf, Kakang Ranggalawe. Memang benar. Barang siapa salah harus salah. Mau mengakui kesalahan merupakan suatu jalan keluar yang paling baik. Tapi persoalannya di sini, siapakah sebenarnya yang bersalah? Jadi, menurut pendapatmu, keputusan Prabu itu untuk mengangkat Nambi menjadi Rekrian Mahapati itu benar? Begitu, Kamandanu? Keputusan itu kau anggap tepat dan benar? Maaf, Kakang Ranggalawe. Dalam hal ini saya kurang begitu mengerti. Entahlah, mungkin keputusan itu benar, mungkin juga kurang benar. Saya hanya tahu bahwa hal itu sudah diputuskan secara resmi oleh Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Benar, Kakang Ranggalawe. Kami tidak pernah berpikir secara jelimet. Kami ingin menjadi orang-orang yang sederhana saja. Bagi kami, tugas kami yang utama ialah mengabdi pada Gusti Prabu dan Majapahit. Benar apa yang telah dikatakan Sakawuni, Kakang Ranggalawe. Kami hanya ingin mengabdi. Kami tidak mempunyai keinginan yang lain kecuali mengabdi kepada Gusti Prabu dan kepada Majapahit. Dan kami mempunyai banyak cara untuk mengabdi. Sekalipun kami menjadi warga negeri biasa, tanpa pangkat, tanpa jabatan ataupun kedudukan, tanpa lencana-lencana kehormatan, kami yakin bahwa kami masih akan bisa mengabdi kepada Majapahit. Aku pun bisa berkata begitu, Kamandanu. Selama ini apa yang tidak pernah kuberikan kepada Majapahit? Semua orang tahu Ranggalawe tidak bisa dipisahkan dengan Majapahit. Semenjak Majapahit ini belum ada, semenjak Majapahit masih menjadi hutan belantara, aku sudah tinggal di sini dan bekerja keras. Dan sekarang Majapahit sudah berdiri menjadi sebuah negeri, sebuah kerajaan yang makin lama makin berkembang dengan pesat. Persoalannya bukan hanya persoalan mengabdi, Kamandanu. Persoalannya sekarang ini adalah seorang yang bernama Nambi, yang dengan siasat liciknya telah berhasil duduk di atas kursi kehormatan Rekrian Mahapati. Hal inilah, ya, yang membuat hati dan jiwaku selalu bergelora, Kamandanu. Setiap kali ku ingat Nambi, orang yang hanya pandai memutar lidah itu, yang pandai menunjukkan muka manis di depan junjungannya, rasanya aku menjadi muak. Benar-benar menjijikkan. Demikian pula orang yang bernama Ramapati itu. Dua orang itu seperti saudara kembar saja. Sama liciknya, sama licinnya, dan sama-sama banyak mempunyai akal bulusnya. Aku tidak rela Majapahit dihuni oleh orang-orang seperti itu, Kamandanu. Percuma aku berjuang mengorbankan segala-galanya kalau akhirnya Nambi yang akan memetik buahnya. Maaf, Kakang Ranggalawe. Nampaknya Kakang terlalu tercekam oleh jabatan Rekrian Mahapati. Memang. Aku tidak tedeng aling-aling, Kamandanu. Aku ini orang yang senang berkata belak-belakan. Aku tidak suka menutup-nutupi diriku. Aku tidak ingin menjadi orang munafik. Memang, aku menginginkan jabatan Mahapati. Dan celakanya Nambila yang beruntung. Aku sungguh-sungguh kesal, Kamandanu. Mengapa harus Nambi yang beruntung? Semula kukira Paman Lembu Sora lah yang akan diangkat menjadi Rekrian Mahapati. Kalau Paman Lembu Sora dianggap kurang memadai, karena beliau sudah agak tua usianya, kukira akulah yang akan ditunjuk menduduki jabatan itu. Tapi dasar nasibku sial. Jabatan itu terlepas dari tanganku, dan bahkan diberikan kepada orang yang paling tidak aku sukai di seluruh Majapahit ini. Kurang ajar. Nasibku benar-benar kurang ajar. Hal inilah yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak, Kamandanu. Aku benar-benar tidak terima. Maaf, Kakang Ranggalawe. Kakang bisa saja tidak terima. Tapi kalau hal ini sudah menjadi keputusan Gusti Prabu, saya kira
Kakang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa Sakawuni? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Eh, Selama Ranggalawe masih bernafas, Sakawuni. Selama tanganku ini masih mampu menggenggam keris megalamatku, aku mempunyai banyak cara untuk melampiaskan rasa tidak puasku. Pendirianku sudah tetap. Sikapku tidak mungkin dirubah, Sakawuni. Ibarat gunung masih bisa dipindah-pindah, tapi sikap dan pendirian Ranggalawe tidak bisa digeser barang setapak pun, Sakawuni. Pokoknya selama Nambi masih enak-enak, ongkang-ongkang kaki menikmati jerih payahku, tidak sudi aku tinggal di Majapahit. Nah, Kamandanu dan kau Sakawuni, kalau kalian bertemu dengan Paman Lembu Sora, tolong sampaikan salamku dan katakan pada beliau bahwa Ranggalawe sudah berangkat ke Tuban. Aku pergi sekarang. kasihan Kakang Ranggalawe. Iya, kasihan Kakang Ranggalawe. Tapi rupanya dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri, Sakawuni. Tidak seorang pun akan bisa menghalang-halanginya lagi. Tidak seorang pun akan bisa mencegahnya. Gusti Ranggalawe. Mari Gusti, silakan masuk. Aku tidak lama, Rapodang. Gusti Ranggalawe kelihatannya sangat lelah. Mari Gusti, mari silakan duduk. Hamba akan membuatkan minuman untuk Gusti. Terima kasih, Rapodang. Aku hanya sebentar saja. Ya, Gusti. Hamba tahu apa yang sedang Gusti rasakan sekarang ini. Hamba ikut prihatin, Gusti. Terima kasih, Rapodang. Rupanya kau masih juga menunjukkan rasa kesetiaanmu kepadaku. Memang, Gusti. Sebenarnya tidak tepat. Nambi memang tidak tepat duduk menjadi rekrian Mapatih. Hamba juga tidak mengira sama sekali. Semula hamba kira Gusti Lembu Sora yang akan diangkat menjadi rekrian Mapatih. Tapi, ya, entahlah. Apa yang menjadi pertimbangan Gusti Prabu sehingga Nambi dijadikan Mapatih? Entahlah. Sudahlah, Rapodang. Kau tidak perlu melibatkan dirimu dalam persoalan ini. Akan berbahaya sekali untuk keselamatanmu, Rapodang. Kau bukan orang pangkat. Lebih baik kau diam saja. Jangan turut campur urusan ini. Tapi hamba juga merasa tidak senang melihat ketidakadilan ini, Gusti. Ada perasaan yang mengganjal dalam perasaan hamba. Sebenarnya banyak juga di antara kawan-kawan yang kurang setuju Gusti Nambi dijadikan Rekian Mapatih. Tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa, Gusti. Maklum, mereka orang-orang kecil. Memang sebaiknya mereka tidak berbuat apa-apa, Rapodang. Tolong beritahu kawan-kawanmu supaya mereka bersikap hati-hati. Biarlah soal ini akan kuhadapi sendiri. Lalu apa rencana Gusti Ranggalawe? Malam ini juga aku akan berangkat ke Tuban. Kalau begitu hamba ikut serta, Gusti. Hamba akan segera mengumpulkan teman-teman hamba. Hamba kira mereka juga bersedia mengikuti Gusti Ranggalawe ke Tuban. Tidak usah, Rapodang. Aku akan berangkat sendirian saja. Sudahlah, Rapodang. Jangan libatkan diri kalian dalam persoalan ini. Aku datang hanya sekedar untuk mengucapkan kata-kata pamit, Rapodang. Kalian semuanya adalah orang-orangku yang setia. Tapi mulai malam ini, Ranggalawe bukan lagi seorang pejabat kerajaan Majapahit, Rapodang. Rapodang memang sudah sejak lama menjadi orang kepercayaan Ranggalawe. Rapodang merasa sangat terharu melihat nasib majikannya. Tapi nampaknya Ranggalawe tidak ingin melibatkan Rapodang dan teman-temannya. Ranggalawe bermaksud menangani sendiri persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ranggalawe setelah nantinya tiba di Tuban? Apakah dia akan segera menyusun barisan dan memberontak terhadap kerajaan Majapahit? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.